Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita mau datang menyembah, kita mau datang bersyukur, memuji, meninggikan nama Tuhan. Kita percaya Tuhan hadir dan Tuhan bertahta di atas pujian kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam di dunia yang kau berikan bagi kami. Hingga pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kami boleh mengawali hari baru ini bersamamu dengan kami datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu, menaikkan pujian, syukur, penyembahan kami kepadamu. Sebab Engkau Allah yang layak dipuji, Engkau Allah yang layak disembah, dan Engkau yang bertahta di atas pujian penyembahan kami. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri mata kasih karunia-Mu Bapa. Menyembah-Mu pagi hari ini Tuhan.
Engkau selalu baik. Selamanya Kau baik. Kami sembah, kami sembah, kami sembah.
besar. Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang sukar bagimu. Hanya kepadamu hati kami percaya, dan kami mau terus percaya hanya kepadamu. Sebab Engkau setia Tuhan. Engkau tak pernah ingkar janji. Kami bersyukur. Terima kasih. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Harapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak melihat jalanmu, ya, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapan
hati kami, ini percaya kami kepadamu. Bahkan saat kami tak melihat jalan di depan kami, kami tetap percaya Engkau yang sanggup buka jalan di depan kami. Sebab Engkau Allah yang maha kuasa. Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Engkau punya banyak cara untuk menolong setiap kami. Bagian kami hanyalah percaya kepadamu dan mempercayakan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan. Dan kami tahu percaya kami kepadamu semakin kuat karena firman-Mu. Sebab itu kami mau terus buka hati untuk firman-Mu saja, sehingga hati kami hanya dipenuhi dengan firman-Mu, dengan janji-janji-Mu yang ya dan amin bagi kami. Suatu pagi hari ini kami mau belajar firman-Mu, kami buka hati kami. Roh Kudus tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya. Karena ketika kami melakukan firman-Mu, itulah bukti bahwa kami beriman dan percaya kepadamu. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, Bu Ros, silakan. Iya. Shalom, Ping-an. Ping-an. Firman kita diambil dari Ibrani 7 ayat yang ke-11. Saya bacakan ya. Berikutnya tentang Kristus adalah imam yang lebih tinggi daripada Harun. Karena itu, andai kata oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan, sebab karena imamat itu umat Israel telah menerima Taurat. Apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek, dan yang tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun? Sebab jikalau imamat berubah, dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat itu. Sebab ia yang dimaksudkan di sini termasuk suku lain. Dari suku ini tidak ada seorang pun yang pernah melayani di Mezbah. Sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda. Dan mengenai suku itu, Musa tidak pernah mengatakan sesuatu apapun tentang imam-imam. Dan hal itu jauh lebih nyata lagi jika ditetapkan seorang imam lain menurut cara Melkisedek, yang menjadi imam bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusia, tetapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Sebab tentang dia diberi kesaksian, engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut peraturan Melkisedek. Memang suatu hukum yang dikeluarkan dahulu dibatalkan, kalau hukum itu tidak mempunyai kekuatan, dan karena itu tidak berguna. Sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan. Tapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik yang mendekatkan kita kepada Allah. Dan sama seperti hal ini tidak terjadi tanpa sumpah, memang mereka telah menjadi imam tanpa sumpah. Tetapi ia dengan sumpah diucapkan oleh dia yang berfirman kepadanya. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Dan dalam jumlah yang besar, mereka telah menjadi imam. Karena mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjabat imam. Tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda,
yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga. Yang tidak seperti imam-imam besar lain yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri. Dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Sebab hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi imam besar. Tapi sumpah yang diucapkan kemudian daripada hukum Taurat menetapkan anak yang telah menjadi sempurna sampai selama-lamanya. Amin. Nah, kalau kita baca Alkitab, menurut saya yang paling pusing itu surat Ibrani. Perlu mengernyitkan dahi untuk mencernanya. Sudah tuh penulisnya pun menjadi apa ya? Masih menjadi pertanyaan siapa penulis sebenarnya. Ada yang mengatakan Paulus, ada yang mengatakan ini itu, tapi sepertinya bukan gaya Paulus. Ya nggak penting lah siapa yang nulis. Yang penting surat Ibrani ada, dan secara garis besar yang saya tangkap surat Ibrani ini ditulis untuk orang-orang percaya supaya iman mereka teguh, meyakinkan dan meneguhkan kita bahwa pilihan kita tuh percaya Yesus itu sudah benar. Ini seperti seakan-akan kita ini apa ya? Sudah dalam zaman kita bisa pakai air panas melalui dispenser. Jangan lagi kita balik ke zaman dulu, harus cari kayu dulu, baru kita bakar airnya untuk bisa mendapatkan air panas. Nah, itu tujuan surat Ibrani yang saya dapat. Bahwa Tuhan Yesus, imam yang sempurna, kita sudah benar percaya pada dia. Nah, peneguhan Kristus adalah imam yang lebih tinggi daripada Harun, menurut peraturan Melkisedek yang saya tangkap di sini dari ini ayat 13. Sebab ia yang dimasukkan di sini termasuk suku lain, dari suku ini tidak ada seorang pun yang pernah melayani di mezbah. Sebab telah dikatakan semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda. Dari suku Yehuda, dari yang kita ketahui di suku Yehuda tidak ada keturunan imam menurut Taurat Musa. Seperti yang kita ketahui, waktu Saul mau membakar ukupan, dia ditegur oleh Imam Samuel. Dan ada satu lagi yang paling mengerikan, yaitu Raja Uziah ketika dia mau mengambil tugas imam tuh, dia ditegur sama Imam Azaria ya. Dan langsung kusta, itu sangat mengerikan. Jadi dari situ diketahui bahwa raja tidak bisa menjadi imam. Dan suku Yehuda ada suku raja-raja. Dan diperlukan Tuhan meneguhkan Yesus tuh dari Melkisedek. Imam Melkisedek. Yang menjadi pertanyaan itu, saya kalau membaca Alkitab, saya sangat penasaran dengan sosok Melkisedek ini. Dia cuma muncul di dalam 3 kitab. Kitab Kejadian, terus Mazmur, dan sekarang Ibrani. Saya selalu bertanya pada orang-orang yang ngerti firman, siapa sih Melkisedek? Siapa sih Melkisedek itu? Karena sangat susah dimengerti ya. Jadi, semuanya jawaban yang saya dapat, ada yang bilang dia Teofani, ada yang bilang dia malaikat. Pokoknya membingungkan lah sosok Melkisedek ini. Tapi saya pernah dengar, ini bukan kebenaran ya, maksudnya tidak ada bukti yang meyakinkan, tapi ini menurut saya yang masuk di akal, yang masih bisa diterima. Yang saya dengar dari teolog Bambang Nursena, dan dia menceritakan tentang sosok Melkisedek ini. Dia bilang kalau di surat Ibrani itu banyak istilah-istilah yang kalau diterjemahkan tuh ke bahasa Indonesia tuh agak susah nangkapnya. Mereka menerjemahkan kata demi kata secara begitu aja gitu. Jadi kita nggak bisa ngerti, tidak diterjemahkan dengan dinamis. Contohnya seperti yang kita baca kalau soal perjumpaan Paulus dengan Tuhan Yesus, kan ada ayat-ayat yang mengatakan sukar bagimu
sukar bagimu apa melawan apa segala rangsang ya, atau apa betul Pak? Sukar bagimu menendang ke segala Ya itu. Seperti itu kan kita nggak ngerti itu bahasanya itu. Jadi tapi kalau diterjemahkan secara dinamis dari bahasa Indonesia sehari-hari itu berkata, kenapa engkau mempersusah dirimu sendiri untuk melawan penciptamu? Nah, begitu katanya menurut dia ya, menurut teolog Bambang Nursena. Jadi dia bilang terjemahan dari sosok Melkisedek yang tidak berbapak, tidak beribu, itu bukan sosok seperti sosok Melkisedek itu ajaib gitu. Lebih hebat dari Yesus. Yesus saja lahir dari perawan Maria, ini emang lahir dari batu, itu masuk gokong. Jadi dia bilang itu bukan seperti itu. Cuma zaman ditulisnya ini, saat itu istilah tidak berbapak, tidak beribu, no avatar, no amitor, apa itulah katanya, itu mengistilahkan bahwa orang tersebut itu tidak diketahui silsilahnya. Karena kita tahu juga ya, orang Lewi itu kan silsilahnya harus diketahui supaya mereka bisa menjadi imam. Seperti zaman Ezra, waktu kembali dari pembuangan, kalau tidak diketahui silsilahnya, mereka tidak bisa menjadi imam. Mereka tidak bisa makan roti khusus untuk imam, seperti itu. Jadi sosok Melkisedek itu menurut teolog Bambang Nursena itu ada terjemahan dari kitab orang Yahudi, katanya sosok Melkisedek itu adalah gelar, bukan nama katanya. Jadi menurut orang Yahudi itu adalah sosok dari Sem anaknya Nuh. Jadi dia adalah imam pertama katanya dari hukum Nuh. Dan hukum Nuh masih dilakukan di Israel sampai sekarang menurut teolog Bambang Nursena. Jadi siapapun, maksud saya sosok Melkisedek siapapun yang tidak penting lah ya. Cuma ya bisa menjawab pertanyaan kita sedikit lah. Bahwa Melkisedek lebih tinggi daripada Imam Harun. Dan Kristus diteguhkan dari jalur Melkisedek, bukan jalur darah dan daging dari Lewi, tapi dari Melkisedek. Nah, itu yang saya dapatkan Pak Heri. Intinya